Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tes intelijensi di mana dalamnya ada definisi, alat-alat bahkan kelemahan dan kelebihannya. Namun sebelum itu mari berkenalan dengan anggota kelompok kami, yaitu saya Pinkan Karamoy bersama dengan rekan-rekan saya yakni Famela Aruperes, Ananda Lande, Natasha Runtuwene, dan Irma Tangkelangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai membahas dari yang paling pertama. Pada bagian A ini, kita akan membahas tentang definisi tes intelijensi. Tes intelijensi adalah suatu teknik atau alat yang untuk berpikir, bertindak, dan menyesuaikan dirinya secara efektif. Tes intelijensi merupakan sekumpulan tugas yang dapat didesain untuk mengukur kapasitas, membuat pikiran abstrak, belajar, dan untuk berurusan dengan situasi baru. Adapun alat-alat intelijensi, yang pertama Wechsler Aided Intelligence Scale atau WAIS. Tes ini adalah tes yang didesain untuk mengukur intelijensi orang dewasa dan remaja akhir. Tes intelijensi ini diperkenalkan oleh David Wechsler yang dirancang khusus untuk digunakan oleh orang dewasa. WAIS terbit pada tahun 1939 dan dinamai dengan Wechsler Bellevue Intelligence Scale atau WBIS. Berdasarkan skala WBIS, ini pada tahun 1949 menerbitkan skala intelijensi untuk anak-anak yang diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Pada tahun 1974 terjadi revisi pada tes WISC. Lalu dari revisi tersebut diterbitkan kembali dengan nama WSICR, R yang berarti revised. Kemudian pada tahun 1955, Wechsler menyusun skala lain untuk mengukur intelijensi orang dewasa dengan memperluas tes WISC. Dan pada skala baru tersebut diberi nama Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS. Pada tahun 1981, revisi tersebut dilakukan dan diterbitkan WAISR. Adapun tujuan pengukuran untuk mengukur intelijensi orang dewasa dan remaja akhir. Adapun aspek-aspek yang diukur yaitu komprehensif verbal, kemudian penalaran konseptual, kemudian working memory, kemudian kecepatan memproses. Selanjutnya, kita masuk pada bagian kedua yakni tes Stanford-Binet. Tes ini dikembangkan oleh Alfred Binet, seorang ahli psikologi yang bekerja sama dengan Simon. Awalnya, Alfred Binet melakukan pengukuran intelijensi menggunakan metode Paul Broca, yaitu dengan mengukur diameter tempurung anak-anak yang biasa disebut metode kraniometri. Dalam kondisi diperlukan suatu alat ukur yang mampu membedakan mana anak yang lemah mental dan mana anak yang tidak lemah mental. Binet bersama Theodore Simon membuat skala intelijensi yang dikenal sebagai skala Binet-Simon. Skala itu dikenal sebagai skala 1905, yang terdiri dari 30 soal yang disusun berdasarkan tingkat kesukaran yang semakin meningkat. Pada skala tersebut tidak menunjukkan secara pasti mengenai bagaimana cara menghitung skor yang diperoleh seorang anak. Pada skala kedua yang dikenal dengan skala 1908, jumlah tesnya diperbanyak dan beberapa tes pada skala pertama yang terbukti tidak begitu baik dibuang. Saat ini kita masuk pada bagian A yakni tujuan pengukuran. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui usia mental seseorang, termasuk juga untuk mengetahui indikasi kelainan mental dari tingkat IQ yang rendah dan juga bisa dipergunakan untuk mengetahui tingkat kemunduran mental yang dialami oleh orang dewasa. Tes ini merupakan tes intelijensi yang sasaran utamanya adalah anak-anak dan balita. Kemudian kita masuk pada bagian B yakni aspek-aspek yang diukur. Aspek-aspek yang diukur dalam tes ini didasarkan pada prinsip bahwa masing-masing dari kelima faktor intelijensi dapat diukur oleh domain tersendiri, yaitu nonverbal dan verbal. Kelima faktor tersebut adalah yang berasal dari teori kognitif modern seperti fluid reasoning, pengetahuan, penalaran kuantitatif, pengolahan visual spasial, dan working memory. Kita masuk dalam bagian 3,
adalah CFIT atau kepanjangan dari Culture for Intelligence Test. Merupakan salah satu tes intelijensi. Merupakan tes psikologi yang bersifat adil budaya, yaitu tes yang dirancang untuk mengukur intelijensi tanpa mendasarkan pada kemampuan khusus yang ada pada suatu kelompok budaya tertentu. CFIT sengaja dirancang untuk mengurangi pengaruh kemampuan verbal, perbedaan budaya, dan tingkat pendidikan seseorang. Karena faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil tes. CFIT tersebut berusaha menjawab salah satu kelemahan tes kecerdasan sebelumnya, yang dipandang memiliki bias budaya. Tes ini dikembangkan oleh Raymond Bernard Cattell pada tahun 1920. CFIT memiliki 3 versi, yaitu 1 skala 1, merupakan salah satu skala yang digunakan pada orang dewasa yang memiliki kelemahan mental dan anak-anak berusia 4 hingga 8 tahun. 2 skala 2, untuk orang-orang dewasa dengan intelijensi rata-rata dan anak-anak berusia 8-13 tahun. 3 skala 3, untuk orang-orang dewasa dengan kemampuan intelijensi tinggi. A. Tujuan pengukuran. Tujuan ini adalah mengukur intelijensi cair atau kemampuan analitis dan penalaran dalam situasi abstrak dan baru, dengan cara yang sebisa mungkin atau bebas dari bias budaya. B. Aspek yang diukur. Tes ini mengukur aspek kemampuan atau kecermatan dalam pengamatan. Testi diminta mengamati gambar, soal dan mencari persamaan gambar di antara 3 gambar lain yang bentuknya sama, hanya berbeda dalam corak warnanya. Alat tes yang keempat yaitu Intelligence Structure Test atau yang disingkat IST. Intelligence Structure Test merupakan alat tes kecerdasan yang dikembangkan oleh Rudolf Antawer di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Menurut Antawer, intelijensi dipandang sebagai suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna. Suatu struktur intelijensi tertentu menggambarkan pola kerja tertentu, sehingga akan cocok untuk tuntutan profesi atau pekerjaan tertentu. Tes ini dikonstruksi untuk orang subjek usia 14 sampai dengan 60 tahun. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pengukuran dari IST itu sendiri. Nah, salah satu kegunaan dari alat tes ini adalah untuk keperluan seleksi atau penjurusan pada siswa SMU atau sekolah menengah umum. Kemudian aspek yang diukur. Tes ini mampu mengungkap 9 aspek dan tiap-tiap aspek terdiri dari subtes. 9 subtes tersebut adalah yang pertama ada SI, yaitu untuk melengkapi kalimat. Kemudian yang selanjutnya ada WA, untuk mencari kata yang berbeda. Selanjutnya AN, untuk mencari hubungan kata. Selanjutnya GE, untuk mencari kata yang mencakup 2 pengertian. Kemudian yang selanjutnya ada RA, untuk hitungan sederhana. Selanjutnya ada ZR untuk deret angka, FA untuk menyusun bentuk, WU untuk kubus, dan yang terakhir MI untuk mengingat kata. Alat yang kelima yaitu The Standard Progressive Matrices. Tes ini dirancang oleh Raven. Tes ini pertama kali digunakan oleh Angkatan Bersenjata Inggris pada Perang Dunia Kedua. SPM merupakan suatu skala tes individual ataupun kelompok. Tes ini pertama kali diciptakan pada tahun 1936, lalu diterbitkan pertama kali pada tahun 1938. Kemudian, SPM banyak mengalami revisi, sampai revisi terakhir dijumpai di Indonesia, yaitu revisi pada tahun 1960. Tes ini tidak memberikan hasil dalam bentuk angka EQ, akan tetapi menyatakan hasilnya dalam tingkat level intelektualitas dalam beberapa kategori menurut dan usia subjek yang dites, yaitu grade yang pertama, kapasitas intelektual superior. Grade yang kedua, kapasitas intelektual di atas rata-rata. Grade yang ketiga, kapasitas intelektual rata-rata. Grade yang keempat, kapasitas intelektual di bawah rata-rata. Grade yang kelima, kapasitas intelektual terbatas.
Adapun tujuan pengukuran, tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dan kecerdasan umum. Tes ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan dalam hal pengertian dan melihat hubungan bagian-bagian gambar yang disajikan serta mengembangkan pola berpikir yang sistematis. Ada beberapa aspek yang diukur dalam SPM. Yang pertama, kemampuan penalaran ruang, misalnya memahami konsep ruang. Yang kedua, kemampuan dalam hal ketepatan, misalnya kemampuan berhitung. Yang ketiga yaitu daya abstraksi, yaitu kemampuan menangkap, membayangkan, menganalisa suatu hal yang dilihat atau ditangkap indera kita secara abstrak. Dan yang berikutnya berpikir sistematis, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan, tahapan, langkah-langkah, atau perencanaan yang tepat, efektif, dan efisien. Yang berikutnya kecepatan dan ketelitian, misalnya kemampuan mengelola informasi secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir yaitu konsentrasi, yaitu kemampuan untuk memberi atensi atau perhatian terhadap suatu hal dalam suatu waktu dengan baik. Adapun kelebihan dan kekurangan tes intelijensi, menurut Subaidi 2009, kelebihan dan kekurangan tes intelijensi adalah kelebihannya yang pertama dapat meramalkan prestasi belajar dalam jangka pendek. Kemudian, yang kedua, memberikan suatu cara untuk mengetahui kekuatan dan kelebihan individu. Dan yang ketiga, mengungkapkan variabel penting dari kepribadian. Dan yang terakhir, memungkinkan para peneliti, pendidik, dan praktisi klinis melacak perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada individu. Adapun kelemahannya, yang pertama, adanya keterbatasan dalam meramalkan keberhasilan karir pekerjaan. Yang kedua, keterbatasan kemampuan untuk meramalkan keterampilan non-akademis. Yang ketiga, bukan mengukur kemampuan dan menetap, sering tidak valid digunakan pada kelompok minoritas. Dan yang terakhir, menekankan terlalu banyak pada hasil akhir kerja fungsi kognitif, kecenderungan mengabaikan proses yang berlangsung di dalamnya.